penayangan video atau inovasi dulu? Video dulu ya. Video. Ya, mari kita saksikan bersama video inovasi peduli kasih dari Puskesmas Loka Kabupaten Bantaeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi dari Puskesmas Loka. Saya Dr. Muhammad Idris selaku Kepala Puskesmas Loka. Dengan ini menyatakan dukungan penuh terhadap inovasi yang dilakukan oleh teman-teman. Sangat kebetulan bahwa wilayah kami wilayah agrowisata, maka inovasi ini sangat cocok buat kami dan masyarakat. Inovasi peduli kasih, peduli kampung asih. Di dalamnya terdapat kelompok peduli asih, dan yang kedua adalah satu bumil, satu pohon katuk. Demikian, salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh mata tak kayaknya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmudin, Kepala Desa Bontotanga, Kecamatan Uluere. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Loka yang telah menjadikan Desa Bontotanga sebagai lokus kampung peduli asih yang lebih dikenal dengan peduli kasih. Jadi yang pertama, kami dari pemerintah desa sangat bangga dan mengapresiasi atas kampung peduli asih yang dilokuskan di Desa Bontotanga, karena saya merasa dengan adanya program ini bentuk kepedulian kita terhadap ibu hamil dan ibu menyusui itu lebih meningkat. Nama saya Fitriana Sainuddin SKM bersama petugas surveilan Puskesmas Loka Samsudin AMDKEP sebagai inovator peduli kasih atau peduli kampung asih. Peduli kampung asih merupakan inovasi Puskesmas Loka yang lahir dari masalah tingginya angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Loka. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, terutama ibu yang memberikan ASI eksklusif dengan konsep kearifan lokal. Pemberian satu pohon katuk untuk ibu hamil adalah pengembangan dari inovasi peduli kasih yang terinspirasi dari inovasi Saskia Puskesmas Sinoa Kabupaten Bantaeng. Tujuan pemberian satu pohon katuk kepada ibu hamil berguna sebagai booster ASI pada ibu menyusui nantinya. Ya, mari kita dengarkan pernyataan dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Silakan, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah aliyul azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang terhormat Bapak Ibu tim panelis, yang sama kami hormati Kepala Puskesmas Loka beserta tim inovator. Pada kesempatan yang kedua ini untuk bidang kesehatan, teman-teman akan menampilkan inovasi peduli kasih, inovasi peduli kampung ASI. Jadi inovasi ini itu muncul karena adanya urgensi masalah di wilayah Puskesmas Loka, di mana berdasarkan data dari Puskesmas Loka untuk cakupan ASI eksklusif di Desa Bontotanga pada tahun 2020 itu cuma sekitar sebesar 76,9%. Ini tentunya jauh dari target yang kita harapkan. Begitu pula juga dengan persentase balita stunting di Desa Bontotanga juga itu cukup tinggi.
Oleh karena itu, teman-teman di Puskesmas Loka membuat sebuah inovasi dengan menghadirkan kelompok peduli ASI yang terdiri atas bidan desa, kader, dan juga kelompok wanita tani, yang mana mereka bertugas untuk melakukan edukasi kepada ibu-ibu yang melahirkan untuk melaksanakan ASI eksklusif. Dan mereka juga membuat sebuah gebrakan yang menurut kami sangat bagus, itu dengan satu bumi satu pohon katuk, di mana pohon katuk ini berdasarkan hasil penelitian itu bisa menambah produksi ASI bagi ibu yang menyusui. Oleh karena itu kami dari Dinas Kesehatan tentunya mengapresiasi hal ini dan insya Allah akan membackup keberlanjutan dari inovasi yang dibuat oleh teman-teman Puskesmas Loka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya kami persilahkan kepada inovator untuk mengambil tempat. Ya, sudah siap Pak? Siap. Ya, kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati panelis, tim panelis KIPP Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati panitia dari Biro Organisasi Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin. Baik, perkenalkan nama saya Samsudin Faruk, beserta dengan istri saya akan selaku inovator dari inovasi peduli kasih Puskesmas Loka Kabupaten Bantaeng. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan langsung memaparkan urgensi masalah. Jadi berdasarkan data Puskesmas Loka, bahwa capaian ASI eksklusif masih di kisaran 70-8%. Target kami bahwa semua bayi mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian persentase untuk balita stunting masih di kisaran 30%, yang mana masih sangat jauh dari target nasional sebesar 14%. Slide. Adapun tujuan dari inovasi yang kami buat, yaitu saya rasa sangat tergambar jelas bahwa yang pertama capaiannya adalah untuk meningkatkan capaian ASI eksklusif, kemudian kedua penurunan angka stunting atau mencegah secara dini terjadinya balita stunting. Next. Adapun nilai kebaruan dari inovasi Kampung Peduli ASI yang pertama bisa kita saksikan di slide, yaitu terbentuknya kelompok peduli ASI atau relawan ASI, yang mana Puskesmas Loka bersinergi dengan pemerintah desa untuk membentuk kelompok peduli ASI. Kemudian yang kedua bisa kita saksikan melalui konsep Bogri, kami menghadirkan satu pohon katuk untuk satu ibu hamil. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Balai Penyuluh Pertanian untuk menghadirkan bibit satu pohon katuk di halaman atau di pekarangan rumah bagi ibu hamil. Lanjut. Diimplementasi, kami memulai dari tahap persiapan, kemudian masuk ke tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi, serta tahap pelaporan. Adapun poin penting yang perlu kita garis bawahi di tahap pelaksanaan ini, yang pertama yaitu pembentukan dan orientasi kelompok peduli ASI atau pendukung ASI, kemudian kedua pembibitan dan pemberian tanaman katuk bagi ibu hamil. Lanjut. Ya, setelah adanya inovasi ini dapat kita lihat pada tabel di atas dampak perubahan setelah adanya kegiatan peduli kasih. Yang pertama, jumlah cakupan ASI eksklusif sebelum adanya inovasi di kisaran 70%, kemudian setelah ada inovasi
terjadi peningkatan di tahun 2020 76,9%, kemudian pada tahun 2001 meningkat menjadi 80%. Kemudian jumlah kelompok peduli ASI kami sudah membentuk dua kelompok pendukung ASI. Kemudian jumlah bibit katuk yang kami bagikan untuk ibu hamil sebanyak 16 pohon. Kemudian persentase stunting dari 39 sebelum adanya inovasi kemudian terjadi penurunan menjadi 35,3%. Dari tabel di atas kita bisa menyaksikan bahwa adanya inovasi ini membawa progres yang bagus. Jadi kami berharap dengan dukungan semua lintas sektor, baik pemerintah desa, kecamatan, ini dilaksanakan secara kontinu untuk mencapai target nasional 14% angka stunting. Lanjut. Demi menjamin keterlanjutan dari inovasi ini ada beberapa strategi yang kami lakukan. Barangkali yang paling penting adalah strategi sosial, di mana kami membutuhkan dukungan dan peran aktif dari semua lintas sektor, terutama pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Dalam hal ini, pemerintah desa membentuk yang namanya tim wanita, kelompok wanita tani, di mana semua desa, terutama di desa Bontotanga ini sudah membentuk kelompok wanita tani untuk melakukan pembibitan katuk secara mandiri. Kemudian di strategi manajerial, yaitu peningkatan kapasitas bagi petugas dan kelompok peduli ASI. Lanjut. Transferabilitas. Jadi inovasi ini sangat mudah untuk aplikasikan atau diterapkan di hampir semua wilayah dengan alasan hanya memanfaatkan tanaman lokal, kemudian hemat biaya, dan tanaman katuk bisa tumbuh di berbagai wilayah, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Lanjut. Inspirasi, kami terinspirasi dari inovasi Saskia, di mana sasarannya adalah ibu hamil, balita. Kemudian kami mengkombinasikan dengan menghadirkan satu pohon katuk berdampingan dengan bendera Saskia. Lanjut. Kemudian proses replikasinya sangat mudah, di mana bila mana terdeteksi ada ibu hamil, kemudian memudahkan bagi kami dari tim peduli kasih atau kaderasi untuk memberikan tanaman katuk. Lanjut. Faktor pembeda, sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa faktor pembedanya adalah peduli kasih memadukan konsep alami, menghadirkan pohon katuk sebagai penanda adanya ibu hamil berdampingan dengan bendera Saskia. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu buat inovator. Silakan kembali ke tempat, Bapak. Selanjutnya sesi tanya jawab, wawancara. Pada deg-degan ini siapa duluan ya? Oke, kesempatan pertama saya kasih ke Pak Ahmar. Silakan Pak Ahmar. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama dulu, jangan mengkiceta begini setiap inovasi, karena kami juga bisa baca di sini. Pertama ini membutuhkan biaya, jadi termasuk juga bahan presentasinya, karena kita juga sudah bisa lihat di situ. Itu mungkin saran saja. Pak Haji, tapi Pak Haji kayaknya ini yang dia cetak yang sudah diperbaiki dari proposal, ya? Kayaknya yang dia sudah perbaiki. Apakah yang ada di sini ini yang sudah diperbaiki atau masih sama dengan yang ada di sini? Boleh jawab dulu? Sudah diperbaiki. Sesuai dengan saran dari panelis atau berdasarkan saran hasil review dari panelis? Ya, berdasarkan dari review tim panelis. Oke. Yeah.
Ya, Tabe. Jadi ini ada 3 hal yang mau diselesaikan berdasarkan permasalahan di sini. Pertama adalah cakupan ASI, kemudian stunting dengan apa tadi, daun katup ya, pohon katup. Nah, di sini saya membaca-baca ada terbentuk 2 kelompok peduli ASI pada tahun 2021, 20 dan 2021. Nah, tetapi setelah saya menganalisis di dalamnya, kelompok peduli ASI itu semua isinya adalah ibu-ibu. Pertanyaan saya, apakah bapak-bapak ini tidak menjadi sasaran sebagai orang yang perlu diedukasi untuk memahami atau ditingkatkan kepeduliannya terhadap ASI? Saya jadi teringat ada satu inovasi dulu, saya tidak tahu di mana, ada namanya kelompok Bapak Peduli ASI. Kenapa? Karena kadang-kadang bapak ini tidak diperhatikan, padahal dia punya peran penting di dalam membantu ibu-ibunya itu, mendorong ibu-ibunya untuk ini, karena dia tidak peduli ya, mau kasih susu formula atau susu kaleng ya, dia tidak peduli, padahal seharusnya dia juga menjadi sasaran edukasi untuk peduli terhadap 1000 hari pertama kehidupan. Jadi menurut saya, saran saya, bentuk itu juga atau kelompok peduli ASI itu jangan melulu sasarannya pada ibu-ibu, karena saya lihat di sini tadi tidak ada bapak-bapak di sini dilibatkan di dalam kelompok peduli ASI, padahal itu penting juga bapak-bapaknya diedukasi untuk peduli terhadap penggunaan ASI eksklusif. Ya, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih, sekian dari saya. Iya, terima kasih. Ya, baik, berikutnya mungkin Pak Sarwan sudah menunggu. Iya. Silakan Pak. Pak, sebenarnya di 9C itu saya lihat kekuatan Bapak punya inovasi itu ada di masyarakat. Ya, ada di masyarakat. Itu Bapak tidak kasih masuk, itu berapa banyak kelompok peduli ASI. Ya, itu dikasih masuk dulunya berapa, justru saya lihat kekuatannya dari situ. Ya, berapa banyak sebelumnya, terus seiring berjalannya waktu, berapa banyak itu kelompoknya. Terus keterlibatan desa juga di sini saya lihat sama sekali di outputnya di sini, di dampak itu. Di awal Bapak bilang perannya desa ini kuat sekali, tapi di sini tidak tergambar
seberapa banyak peran tersebut dari berapa desa menjadi berapa desa. Terus yang kedua, berapa banyak dia punya kontribusi dari alokasi dana desa itu masuk ke dalam programnya Bapak. Itu dimasukkan juga Pak ya. Karena itu bagus sekali nih. Saya bicara bukan untuk sekarang ya, saya bicara untuk Sinovic. Dimasukin itu Pak. Ya, untuk itunya. Dan terus ada juga Tabe, ada tadi kita bilang kelompok peduli Katup ya? Kelompok peduli ASI. Tidak, ada yang Katup tadi. Sorry. Iya, jadi salah satu pengembangan dari peduli kasih itu adalah hadirnya tanaman katup. Gitu. Iya. Ya. Tapi tolong ditarik itu dah referensi kenapa bisa diklaim katup itu bisa itu tadi Pak Dokter, karena supaya memperkuat lagi bahwa katup itu berkorelasi langsung directly dengan itu. Itu aja mungkin. Ya, baik, terima kasih ya, Pak terima Sarwan. Kasih. Saya kembali ke Bu Marni, mungkin ada Bu Marni? Silakan. Ya, ini teknis saja Pak ya. Konsistensi antara proposal dengan yang dipresentasikan Pak. Ini kita jadi bingung yang mana data yang benar ini. Di sini 5, di sini 16. Apakah rentang waktu penyusunan proposal dengan penyusunan materi presentasi ini kemudian terjadi perubahan di lapangan atau bagaimana? Jadi harapannya bisa konsisten Pak, apa yang dimasukkan di proposal dengan apa yang dipresentasikan di sini. Jadi kita seperti mau menilai ulang lagi kalau datanya kemudian berubah dari 5 ke 16 itu banyak Pak. Ya, kemudian tujuannya juga saya lihat di sini di proposal dengan yang di presentasi ini ada satu poin yang berbeda. Jadi ya kembali saya cuma mau bilang konsistensi di penyusunan proposal dan materi presentasi. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih masukannya. Ya, baik, terima kasih Bu Marni. Ibu Fadia ada? Silakan Ibu. Salut ini. Peduli ASI tapi Bapak. Keren. Bapak ikut andil menyelamatkan generasi ya untuk menjadi generasi berkualitas. Dua pertanyaan saya. Ada kelompok wanita tani, tapi saya tidak lihat di outputnya. Kenapa itu? Apa dia kontribusinya terhadap capaian inovasi kita? Itu satu. Lalu kemudian kan mau tingkatkan cakupan capaian ASI eksklusif tak gitu. Tapi butuh juga data di dampak angka kesakitannya bayi di sana. Itu kan diukur ya. Kalau dia ASI full, ASI eksklusif, biasanya kan bayi itu jarang sakit gitu. Ini dampak seberapa angka sehatnya bayi di apa namanya di lokus. Itu penting ditunjukkan di dampak juga. Lalu kemudian ini kan tujuan tak itu adalah mau cegah secara dini gitu ya. Mau cegah secara dini. Harus dibedakan angkanya Pak. Setelah inovasi ini masuk, ada yang berhasil nggak? Tidak ada kejadian stunting setelah intervensi ini ada gitu. Ini juga perlu ada data yang bisa membuktikan itu. Jadi jangan campur dengan yang sudah stunting kita intervensi dengan apa tuh kita intervensi dengan karena kan kita mau mencegah bukan menurunkan ya. Kalau kita mau mencegah berarti harus ada data bahwa oh tidak ada yang terjadi ini. Benar-benar inovasi ini benar-benar bisa menjadi penangkal untuk bisa mencegah terjadinya stunting. Tapi perlu ada pembuktian data Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Fadia. Mungkin ada bisa dijelaskan sedikit dari inovator, boleh? Ada tanggapan atau cukup? Cukup Bu. Cukup. Dari Pak Kadis? Wanita, mau kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani Pak, tadi pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran dari kelompok wanita tani, di mana saya mengatakan tadi bahwa perannya adalah membantu pemerintah desa karena dibentuk oleh desa, dia secara mandiri melakukan pembibitan. Kemudian selanjutnya dia bekerja sama dengan
tim relawan ASI, bila mana ada ibu hamil yang membutuhkan maka akan diberikan. Ya, mestinya jadi juga. Saya tambahkan sedikit Bu, sebenarnya kelompok wanita tani sudah terbentuk sebelum adanya inovasi peduli kasih. Jadi kami menselaraskan kalau misalkan kelompok wanita tani dia tidak hanya fokus menanam tanaman katuk sebelumnya, tapi kami menambahkan bahwa ini juga tanaman yang bermanfaat seperti itu Bu. Ya, cantumkan di output Pak. Ya. Ya, cukup. Baik. Terima kasih. Eno, satu aja satu kata ya. Tadi Pak Kadi satu Bapak yang sebut kearifan lokal. Bisa sebutkan kearifan lokalnya seperti apa? Seperti itu menjadi unik juga. Satu kata Pak, Satu itu kata, banyak kata itu Pak. Itu kan tidak ada komanya tadi. Apa kearifan lokalnya itu? Iya, jadi saya memberikan penjelasan sedikit kenapa saya memasukkan bahwa ini adalah sebuah konsep kearifan lokal di era yang maju seperti sekarang ini, semua serba praktis. Sebenarnya kandungan katuk itu sudah ada di mana-mana. Sudah ada produk seperti laktasi, tapi kami itu yang Bapak kasih mas sebagai keunikan ya. Iya, sebagai keunikan. Ya, itu aja Pak. Iya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih sedikit satu kalimat. Di halaman 20 di sini ada sedikit kontradiksi lagi. Ini penting soal data. Karena tadi dituliskan bahwa satu pohon katuk untuk satu ibu hamil. Data di sini ibu hamil di tahun 2021 203 ibu hamil. Sementara yang dibagikan tadi terakhir 16 saja. Berarti 16 ya, terima kasih Bu. Jadi ibu hamilnya secara keseluruhan di wilayah puskesmas lokal kami hanya berfokus dulu di satu desa. Jadi barangkali seperti itu Bu. Jadi lokus kami baru di desa Bonto Tengah. 16 ibu hamil. Salah lagi datanya kalau lokus di sini 18 kalau lokus. Iya, sudah dibagikan 18 Ibu, cuma karena mati 2. Jadi bukan Iya, oke. Baik, terima kasih Bapak inovator, terima kasih tim panelis. Iya, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Pak. Silakan Bapak untuk meninggalkan tempat. Kita akan panggilkan lagi inovator berikutnya.